Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia kembali mengalami deflasi pada periode September 2024, di mana dengan deflasi sebesar 0,12% secara bulanan, maka Indonesia telah mencatatkan deflasi selama 5 bulan beruntun sejak Mei 2024. Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen mengalami deflasi sebesar 0,12% secara bulanan pada September 2024. Deflasi ini menjadi kali kelima secara bulanan sejak Mei 2024. BPS menjelaskan penyumbang deflasi utama pada bulan September berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,59%. Kelompok ini memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,17%. Bapak Ibu yang saya hormati, pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 1,84% dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 0,74%. BPS juga mengungkapkan bahwa deflasi pada September ditopang oleh komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,34%. Komponen ini memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,21%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pergerakan indeks harga konsumen pada September 2024 melanjutkan tren deflasi. Kali ini pemirsa, deflasi tercatat sebesar 0,12% secara bulanan. Realisasi ini pun menandai catatan deflasi Indonesia yang telah terjadi selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Ya pemirsa, adapun deflasi yang terjadi secara beruntun bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik menjelaskan terakhir kali Indonesia mengalami deflasi panjang selama 7 bulan beruntun, yakni pada krisis 1999 silam. PLT Kepala BPS mengatakan pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999. Menurut BPS pemirsa, deflasi beruntun pada tahun tersebut terjadi akibat penurunan harga beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi dan merupakan efek dari krisis 1998. Tak hanya itu, pemirsa, BPS mengungkapkan bahwa deflasi juga menyertai usai fenomena krisis global pada penghujung 2008, yakni pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Deflasi beruntun pada periode itu dipengaruhi oleh turunnya harga minyak dunia. Sementara itu pemirsa, terkait deflasi beruntun yang terjadi saat ini, Badan Pusat Statistik tidak dapat mengatakan apakah hal ini terjadi akibat penurunan daya beli atau tidak, di tengah menurunnya ataupun fenomena menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah. BPS hanya menyebutkan bahwa fenomena deflasi yang terjadi pada tahun ini dikarenakan penurunan harga yang sejalan dengan sisi supply yang mencukupi. Sementara itu pemirsa, terkait dengan deflasi yang kembali terjadi pada September, pemerintah mengklaim daya beli tetap terjaga atau dengan kata lain tidak ada pelemahan daya beli. Lantas apa yang mendasari pernyataan pemerintah tersebut? Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim tidak ada pelemahan daya beli masyarakat meski terjadi deflasi bulanan selama 5 bulan terakhir sejak Mei 2024. Erlangga menekankan daya beli masyarakat tidak menurun dan tetap kuat. Erlangga menyatakan hal tersebut dapat terlihat dari inflasi komponen inti. Adapun komponen ini merupakan satu dari 3 komponen. 2 lainnya adalah harga diatur pemerintah dan harga bergejolak. Erlangga menjelaskan bahwa komponen yang terjadi deflasi dalam 5 bulan terakhir adalah dari komponen harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, bukan inflasi inti. Menko Perekonomian bahkan mengklaim rendahnya komponen harga bergejolak merupakan buah hasil kinerja pemerintah yang tergabung dalam tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah,
Sementara komponen harga yang diatur pemerintah seperti bahan bakar minyak justru menunjukkan deflasi pada September 2024. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan deflasi kembali terjadi pada September 2024 sebesar 0,12% secara bulanan. Hal ini menandai Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan secara berturut-turut setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam. Tim Liputan IDX News. Ya pemirsa, KOR Indonesia meyakini bahwa deflasi 5 bulan terakhir secara berturut-turut terjadi karena adanya penurunan daya beli masyarakat terutama kelas menengah. Pemirsa, Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi jika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan disebut sebagai anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%. Ekonom KOR itu menjelaskan deflasi notabene terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia saat ini, pendapatan masyarakat diyakini melemah. Bahkan pendapatan masyarakat saat ini dinilai lebih rendah dibandingkan pra-pandemi. Selain itu pemirsa, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja saat masa pandemi. Untuk itu, ia pun mengingatkan bahwa kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi, terutama sebagai kelompok penduduk yang berkontribusi aktivitas konsumsi terbesar, di mana konsumsi sampai saat ini pemirsa masih menjadi kontributor terbesar bagi produk domestik bruto Indonesia. Nah selanjutnya pemirsa, masih seputar deflasi. Ekonom senior Indef menyebut deflasi yang terjadi secara berturut-turut ini menjadi tantangan awal bagi pemerintahan Indonesia berikutnya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lantas apa strategi yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Kita simak informasinya berikut ini. Ekonom Indef Didik Rahbini mengatakan deflasi yang terjadi secara berturut-turut akan menjadi tantangan di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Adanya transisi pemerintahan membuat proses pemulihan ekonomi akan menjadi lebih lambat dan berat. Selain itu, ia mengatakan deflasi beruntun bisa berdampak serius pada perekonomian, terutama jika terjadi berlarut-larut. Ekonom menyebut deflasi ini sebagai pertanda penurunan aktivitas ekonomi. Deflasi berkelanjutan menurunkan insentif bagi konsumen untuk belanja. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa menurun dan pada akhirnya mengurangi produksi dan investasi. Dalam skenario ini, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperdalam resesi. Oleh karena itu, ekonom menegaskan perlu kebijakan fiskal dan moneter yang tepat yang harus segera ditetapkan untuk mengatasi penurunan aktivitas ekonomi, terutama di tengah proses transisi pemerintahan yang dinilai bisa memperlambat proses pemulihan perekonomian. Tim Liputan IDX News. Ya pemirsa, ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengingatkan pemerintah untuk mendorong pendapatan masyarakat guna mengatasi tren deflasi yang telah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut. Pemirsa, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas belanja agar dapat mendorong efek berganda fiskal pada perekonomian dan pendapatan masyarakat. Meski meminta pemerintah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, Joshua Pardede menyebut deflasi 5 bulan berturut-turut belum bisa disimpulkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Namun jika mempertimbangkan data-data lainnya, ia justru melihat adanya indikasi tren penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah. Misalnya pemirsa, indikator peningkatan jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sejak 2022 hingga Agustus 2024, serta adanya tren penurunan rasio disposable income terhadap produk domestik bruto nasional dalam 10 tahun terakhir. Nah untuk itu pemirsa, diperlukan adanya intervensi kebijakan yang dapat menopang daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga. Baik harga komponen bergejolak maupun harga yang diatur oleh pemerintah. Pemirsa, upaya menjaga stabilitas harga perlu dilakukan pemerintah agar tidak memberikan tekanan kepada masyarakat, mengingat pendapatan real masyarakat yang cenderung menurun. Dan itu dia pemirsa, menjadi tantangan bagi pemerintahan yang akan datang. Bagaimana kemudian dikatakan targetnya ekonomi pertumbuhan akan menuju 8%, kemudian juga ada target Indonesia Emas 2045. Menjadi PR pemerintah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dan juga tetap menjaga angka dari jumlah masyarakat kelas menengah yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.